Kamera roll. Bentar ya. Action. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Pagi. Kabar hari ini? Mantap, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat. Baik, Bu. Semua sehat kan? Ya. Tetap jaga kesehatan walaupun kita sudah pada masa tatap muka, tapi tetap kita jaga kesehatan supaya setiap pembelajaran yang kita ikuti dapat kita ikuti dengan baik. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita hari ini, Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Ardina sudah hadir? Selalu hadir, Bu. Chris sudah hadir? Hadir, Bu, hadir. Oh, ya sudah. Felicia? Ya, hadir, Bu. Bagus. Francisca sudah hadir? Oh, sudah hadir. Bu. Rizky Ayu? Hadir, Bu. Indriani? Hadir, Ibu. Wah, Indriani ini cerah sekali pagi ini. Gembira sekali, pasti ada sesuatu yang menyenangkan dari rumah ya. Baru jadian dia, Bu. Baru jadian. Diana? Ini Putu Ayu Novi hari ini hadir, Bu. Oh ya. Selanjutnya Trevin sudah hadir? Hadir, Bu Guru. Ah, ya. Dan yang terakhir Fitli. Mana Fitli sudah hadir? Bagus ya. Sehat Fitli? Batuk, Bu. Ya, kenapa? Corona, Bu. Makan es krim, Bu. Makan es krim, jaga kesehatan. Jangan makan sembarangan supaya tidak sakit, Fitli ya. Iya, Bu. Ya. Baik, jadi sudah hadir semua ya hari ini. Sebelum kita lanjut, dipersilahkan kepada Fitli karena tadi Fitli hadir lebih dulu. Jadi Fitli yang akan memimpin doa di pagi hari ini. Silakan Fitli. Bu, terima kasih. Teman-teman, marilah sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sebagai anak-anak yang mengamalkan Pancasila, yuk kita berdoa yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Ya Allah, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mohon ridhoi dan pimpin kegiatan pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir agar bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Berikanlah kami semua kesehatan dan kekuatan. Doa ini hamba serahkan ke dalam tangan ridho-Mu. Amin. Doa selesai, Bu. Terima kasih Fitri. Sama-sama, Bu. Jadi kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Semangat ya adik-adik ya. Semangat. Iya, Bu. Ada yang malas-malas, masih pagi, jadi harus bersemangat. Lapar, Bu. Lapar, tidak sarapan Chris dari rumah? Udah, Kenapa Bu. lapar? Harus sarapan, masa pagi-pagi sudah membuat tidak bersemangat karena tidak sarapan. Sarapan itu penting, Chris. Jadi dapat membantu kita untuk menambah semangat kita. Untuk Ya, kita belajar dan melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Oke, walaupun tidak sarapan, Chris tetap berusaha untuk semangat supaya dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya, Chris ya. Yang lain juga begitu ya, mungkin ada yang tidak sarapan, tidak sempat sarapan juga seperti Chris. Tetapi sebisa mungkin untuk tetap fokus supaya pelajaran hari ini dapat diikuti dengan baik. Ya, jadi seperti yang kita disebutkan pada pembelajaran sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini yang masih juga berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi, pembelajaran kita hari ini masih tentang teks cerpen.
Kris, tolong bantu Ibu hidupkan proyektor. Oh iya Bu. Sudah hidup proyektornya? Sudah, Bu, Wah, sudah. Bu Guru cantik. Wah, terima kasih. Jadi pembelajaran kita hari ini masih sama, masih tentang teks cerpen. Itu IG Ibu ya? Bentar ya. Bu, Iya. itu Facebook. Jadi masih Instagram. Iya, kita add ya. Iya. Ibu kurang besar, Bu. Dibesarin lagi. ini ya, lihat lagi ya. Ini Iya. kan teks cerpen yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Ya Bu. Sudah kita baca kan teks Iya, cerpen Bu. ini di pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian cerpen, kemudian melalui cerpen ini juga pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerpen ini. Jadi Ibu berharap kalian semua masih ingat ya tentang isi dari teks cerpen ini. Ya. Iya, Bu. Jadi di pembelajaran kali ini kita tidak lagi belajar tentang nilai-nilai teks cerpen ini seperti yang sebelumnya, tapi kali ini kita akan belajar tentang kita akan menganalisis unsur-unsur pembangun dari cerpen yang tadi, ya. Jadi pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek atau cerpen. Tujuan pembelajaran kita, perhatikan baik-baik ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi, nanti juga kita akan bertanya jawab dan akan ada penugasan. Kalian diharapkan untuk dapat menganalisis unsur pembangun yang terkandung dalam cerita pendek dengan jujur, dengan disiplin, dan dengan bekerja sama. Yang kedua, kalian juga diharapkan dapat menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Jadi nanti sebentar Ibu jelaskan apa saja unsur-unsur pembangun teks cerpen dan apa saja yang merupakan struktur dan kaidah dari teks cerpen. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sebelum Ibu lanjut, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan. Ya, tidak ada yang bertanya ya. Lanjut, Bu. Kita akan lanjut. Sebelum lanjut, karena pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar secara berkelompok. Kita akan berdiskusi. Karena itu Ibu sudah membagi kelompok untuk kalian. Silakan lihat kelompoknya dan langsung berpindah tempat, mengatur tempat duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo, ini sudah Ibu bagi, silahkan berpindah tempat duduk diatur sesuai dengan kelompok masing-masing. Satu kelompok berapa, Bu? Satu kelompok 4 atau 3 orang. Bu Nopi. Bu Nopi. Ayo. Saya Lihat, Bu. Siap. Sebentar, Bu. saya jangan Sebentar. sama Mau Pak. angkat, Saya siap, jangan Bu. sama Chris, Bu. Saya jangan sama Chris. Hanya membagi kelompok, Malas tidak ya, Bu. terpilih. Ya, sudah. Sama siapa lagi saya? Bu, saya mau sama Chris, Bu. Saya tidak mau. Saya mau sendiri sama aja. Chris. Saya mau Nggak sama boleh Trevin, begitu, Bu. teman-teman. Ayo, kita Saya dengan berkelompok siapa berdasarkan yang sudah Ibu bagikan. Sama Ya, saja. Bu, sudah. Sudah dibagi ya. 4 kelompok sudah, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah, Sudah. ini lihat. Di sini ada lembar kerja. Jadi ini adalah panduan apa yang akan kalian lakukan hari ini. Jadi nanti sesudah Ibu menjelaskan materi pembelajaran hari ini, kalian akan diberikan tugas dan tugas itu nanti kalian isi di sini. Ini lembar kerja kalian. Tapi dibuat secara berkelompok. Jadi di sini sudah Ibu tuliskan kelompoknya dan nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian ada juga
kolom untuk mengisi jawabannya. Jadi sudah Ibu tuliskan di sini bersama dengan soalnya. Jadi nanti kalian akan mengisi lembar kerja peserta didik ini secara berkelompok masing-masing ya. Mengerti? Jadi mari kita fokus kembali belajar dan memperhatikan kembali teks cerpen yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Ibu layar penuh, Bu, supaya bisa dilihat lagi. Soalnya saya lupa. Ini teks cerpennya. Sudah. Kalau Ibu tidak salah ingat, selain Ibu sudah baca ini kita bahas minggu lalu itu, Ibu mungkin pernah membagikannya atau Ibu yang salah mengingatnya. Sudahkah Ibu bagikan teksnya yang teks yang sudah di-print di kelompok masing-masing di pertemuan sebelumnya? Kalau itu ada ya di bawah. Hilang, Bu. Saya hilang. Ini masing-masing kelompok setidaknya ada satu teksnya. Masih ada? Iya, Bu, nanti dipinjam. Saya tidak sekolah waktu itu, Bu. Supaya selain melihat di layar, kalian juga bisa yang lain langsung membaca di teks yang sudah Ibu bagikan di pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang Ibu beri waktu kalian untuk melihat kembali, membaca secara cepat, mengingat kembali teks cerpen itu isinya tentang apa sebelum kita masuk dalam materi inti kita. Ya. Perhatikan kembali ke layar. Jadi materi pembelajaran kita ini Ibu ulang karena minggu lalu sudah Ibu jelaskan apa itu cerpen. Jadi cerpen itu bersifat fiksi atau rekayasa dan masalah yang terdapat dalam cerpen biasanya memiliki kesan tunggal. Selanjutnya, ada ahli yang mengemukakan bahwa cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terdapat konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri, dalam latar dan alur. Nah, ini ciri-ciri cerpen. Yang pertama, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Kedua, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibanding dengan novel. Adik-adik perhatikan ya, nanti sebentar supaya dalam pembuatan tugas kalian dapat mengerjakannya. Jadi perhatian dulu ke penjelasan dari Ibu ya. Ya, Ibu. Selanjutnya ciri cerpen yang ketiga adalah kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya karena dalam cerpen yang dikisahkan hanyalah intinya saja. Yang kelima, tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaian. Yang keenam, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Yang ketujuh, cerpen itu sifatnya, ya Kris? Izin toilet, Bu. Ya, silakan cepat ya. Terima kasih, Ya. Bu. Iya, Bu. Selanjutnya, cerpen itu bersifat fiktif. Kemudian, cerpen itu menceritakan satu kejadian dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Kemudian, membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir, cerpen memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam, sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Jadi ini adalah ciri-ciri dari cerpen. Selanjutnya, ini. Jadi unsur-unsur pembangun cerpen itu sebenarnya ada dua. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Tapi pembelajaran kita hari ini kita fokus pada unsur intrinsik cerpen. Jadi unsur intrinsik cerpen itu ada 7. Yang pertama tema, yang kedua latar, yang ketiga alur,
yang keempat gaya bahasa, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, dan yang ketujuh amanat. Selain unsur intrinsik yang merupakan unsur yang membangun cerpen, dalam cerpen juga terdapat strukturnya. Jadi struktur dari cerpen itu mulai dari pengenalan cerita, kemudian penanjakan menuju konflik, yang puncaknya adalah konflik, selanjutnya penurunan konflik, dan yang kelima adalah penyelesaian. Nah, kalau tadi struktur dari cerpen, selanjutnya yang terakhir adalah kaidah kebahasaan yang ada dalam cerpen. Jadi kaidah kebahasaan yang pertama, cerpen itu menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, cerpen juga banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, kaidah kebahasaan cerpen yang ketiga adalah menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Kemudian yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Yang keenam, kaidah kebahasaan cerpen yang keenam adalah menggunakan banyak dialog. Jadi cerpen itu banyak dialognya, teks-teks yang dialog. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir adalah cerpen menggunakan kata-kata sifat. Ya. Jadi ini materi inti kita hari ini, yaitu unsur intrinsik cerpen, struktur cerpen, dan kaidah kebahasaan. Jadi sebentar nanti kalian akan menganalisis dan menelaah unsur intrinsik cerpen, juga struktur dan kaidah kebahasaan. Sampai sini silahkan bertanya jika ada yang belum memahami. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang akan bertanya. Ya, kalau tidak bertanya, Ibu saja yang bertanya. Trevin, apa itu latar? Latar itu adalah misalnya Bu ya, ini menurut yang saya baca. Kalau latar berarti dikaitkan dengan cerpen, misalnya di rumah, seperti itu Ibu, sekolah. Kalau latar tempat. Ya, bagus sekali Trevin. Selanjutnya, Ibu Indri. Apa itu alur? Apa yang dimaksud dengan alur? Indri tahu? Sudah pernah dengar alur? Alur adalah cara pengarang menyampaikan jalan ceritanya, Bu. Jadi misalnya lagu, minum. Jadi Ibu menganggap kalian sudah paham dengan unsur intrinsik. Kalian sekarang sudah kelas 11. Di kelas sebelumnya kalian sudah mungkin pernah mengenal dan mempelajari unsur-unsur intrinsik dari karya-karya sastra yang lain selain cerpen. Karena biasanya ada hampir kesamaan unsur-unsur intrinsik dari karya-karya sastra lain selain cerpen. Jadi misalnya unsur intrinsik novel, unsur intrinsik cerpen itu hampir sama. Jadi kali ini Ibu tidak akan jelaskan kembali. Berharap kalian melihat contoh, kalian mencari tahu contoh bagaimana unsur intrinsik itu, bagaimana menelaah unsur intrinsik, struktur, dan juga kaidah kebahasaan dari cerpen. Bisa begitu? Bisa Ibu. Kalau sudah, silahkan dalam kelompok kalian berdiskusi. Perhatikan LKPD, petunjuk yang ada di LKPD itu merupakan petunjuk bagaimana kalian akan mengerjakan tugas kalian hari ini. Dan sesudah kalian berdiskusi dalam kelompok, sebentar masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pembahasannya di dalam kelompok. Jadi kalian secara berkelompok akan bergantian untuk presentasi, ya, supaya kalian bisa belajar untuk menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan melalui presentasi, dan juga itu pembelajaran bagi kalian supaya kalian bisa belajar berbicara di depan umum. Ya, karena mungkin kalian masih ada yang malu berbicara. Karena itu kalau kita ada dalam pelajaran
berdiskusi, kemudian hasil diskusi kita dipresentasikan. Ibu berharap kalian semua mau belajar supaya semua bisa berbicara di depan umum, tidak lagi malu. Ya begitu Ardina ya. Iya, Bu. Malu-malu tapi mau. Ya, sudah. Semua anggota kelompok sudah memperhatikan KPD. Sudah, Bu. Sekarang Bu baca. Panjang Bu KPD-nya. Dan kelompok nanti dalam kelompok kalian membagi tugas ya termasuk soal bagian-bagian yang harus kalian analisis dan telah. Jadi supaya setiap anggota kelompok itu mendapatkan tugas, mendapat peran. Jadi tidak ada yang tidak mendapat peran dan tidak ada berpartisipasi di dalam kelompok. Jadi setiap anggota kelompok itu memberikan partisipasinya berupa saran, dia menemukan apa. Jadi ketua kelompok silahkan membagi tugas. Misalnya dalam kelompoknya Adina menganalisis unsur intrinsik yang tema dan alur. Kemudiannya Fitri menganalisis yang mana gaya bahasa. Bagi seperti itu setiap anggota kelompok mendapat tugas. Ya, Ibu beri kalian waktu 5 menit. Boleh 5 menit? Bagaimana Fitri? Mau pakai gawai untuk apa Fitri? Masa di catatan Fitri sudah tidak ada? Ada di catatan. Yang sekelompok ada misalnya catatannya, daripada nanti ayah Anda menggunakan gawai, kalian tidak akan fokus lagi kepada pembelajaran, nanti akan fokus pada hal-hal lain yang muncul di gawai kalian. Ya, sebisa mungkin tidak perlu menggunakan gawai dulu. Nantilah kalau kita ada dalam pembelajaran yang mengharuskan kita menggunakan gawai, nanti Ibu beri kalian kesempatan menggunakan gawai. Ya, gitu ya. Ya, Bu. Baik, 5 menit sudah selesai. Ya, sudah selesai semua kelompok. Sudah 5 menit ini. Ada yang belum? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1, kelompoknya Trevin sudah? Sudah Bu, sudah. Kelompok 2, kelompoknya Fitri sudah? Sudah Bu. Kelompok 3, kelompoknya Leliana sudah? Sudah dong Bu. Kelompok 4, kelompoknya Novi sudah? Sudah Bu. Bagus. Jadi memang kalian sangat bersemangat ini ya, sudah menyelesaikan dalam waktu yang ditetapkan. Jadi karena semua kelompok sudah selesai membahas, semua lengkap ya, struktur, unsur intrinsik dan kaidah kebahasanya sudah dapat semua. Supaya sebentar dalam diskusi semua bisa lengkap ya. Siap Bu. Baik, silakan sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya secara bergantian. Jadi mulai dari kelompok siapa? Fitri. Tuh, Leli Bu, mau Bu. Oh iya. Mulai dari dulu, Bu. Kalau nggak dikasih coklat ya udah saya mau tampil, Bu. Jadi sebentar nanti kita pembelajaran kelompok yang hasil presentasinya paling bagus, Ibu akan beri hadiah coklat. Jadi silakan mempresentasikan dengan baik, tetapi isi presentasinya juga harus baik, bukan hanya cara mempresentasikannya yang baik. Jadi isinya juga harus sudah tepat. Misalnya sudah menuliskan semua unsur intrinsik, sudah menuliskan semua struktur, sudah menuliskan semua kaidah kebahasaan. Jadi kalau itu sudah lengkap, kemudian dipresentasikan dengan baik, mempresentasikan dengan baik yaitu
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas penyampaiannya supaya dapat dipahami oleh kelompok lain yang mendengarkan. Ya, Iya, nanti Bu. akan ada penilaian untuk presentasi dan juga untuk penilaian untuk tadi diskusi kalian. Jadi silakan secara bergantian kelompok untuk mempresentasikan. Mulai dari kelompoknya Leliana. Iya, Bu, siap. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan memaparkan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik cerpen dan struktur teks cerpen. Unsur-unsur teks cerpen ada tema, alur, tokoh, penokohan. Struktur teks cerpen ada apa ya? Aduh, teman-teman, saya lupa. Teman kelompok yang lain dapat membantu untuk Ada rangkaian peristiwa, ada resolusi, ada komplikasi, ada koda. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Leliana dan teman-teman kelompoknya. Silakan kelompok yang lain menanggapi. Kelompoknya Novi, silakan menanggapi. Iya, Bu. Kalau saya nggak ngerti yang disampaikan sama Liliana, cuma disebutin jenisnya aja. Terus temanya mana, Bu? 102 ya? Bagaimana Leliana dan teman-teman di kelompok? Itu ada tanggapan dari Novi. Ya, sorry. Dulu nggak jawab, nggak dikasih coklat loh. Tema itu judul nggak sih, Leli? Jadi aku sudah tentukan yang mana temanya, yang mana latar tempatnya, yang mana toko dan penokohannya. Udah kok, ini ada catatannya. Cuman aku nggak baca yang itu. Ya, jadi sudah ya. Sangat bagus semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik. Boleh tepuk tangan, Ibu. Tapi tepuk tangan untuk keempat kelompok yang sudah Hebat. Jadi Itu aja. nanti di akhir pembelajaran beritahu kelompok mana yang paling bagus. Ya, nanti sebentar sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, kita sudah presentasi, semua sudah presentasi dengan baik dan secara bergantian juga sudah menanggapi. Kiranya semua pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat diingat supaya nanti kalau ada evaluasi kita dapat menjawab semua pertanyaan. Jangan lupa, ayo kita kelompok kumpulkan LKPD kalian. Nanti Ibu akan nilai memeriksanya LKPD kalian ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Masih ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada yang bertanya? Ya. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, cerpen merupakan cerita atau alur hidup manusia yang ditulis dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Jadi cerpen mengandung unsur pembangun yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Namun yang kita pelajari hari ini hanya unsur intrinsik, seperti yang sudah kalian tuliskan dan diskusikan tadi. Selain unsur pembangun, cerpen juga memiliki struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi ingat baik-baik pelajaran hari ini supaya nanti kalian dapat membuat atau menyelesaikan soal-soal jika kita ada dalam evaluasi. Ya, demikian pelajaran hari ini. Tetap semangat dan untuk pembelajaran kita selanjutnya kita masih akan tetap belajar tentang teks cerpen, namun nanti kita akan kalian akan Ibu arahkan dan bantu untuk membuat teks cerpen sendiri. Jadi nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana kalian menyusun atau membuat teks cerpen.
nanti kita akan pelajari itu di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi seperti yang sudah Ibu janjikan tadi, bahwa kelompok yang hasil presentasinya paling baik akan Ibu beri hadiah. Jadi yang paling baik mempresentasikan hari ini adalah kelompoknya Leliana. Beri tepuk tangan untuk Leliana. Tepat. Yang lain sudah baik, tapi memang kelompok Leliana yang paling baik karena mereka dapat mempresentasikan dengan jelas dan juga semuanya sudah dituliskan, didiskusikan oleh mereka dengan tepat. Yang lain nanti beri penilaian di LKPD bagian-bagian mana yang masih masih kurang atau belum jelas, ya. Nanti kalian lihat supaya pembelajaran berikutnya kalian sudah tahu bahwa saya kurangnya di sini, ya. Oke. Dapat PR nggak? Tidak memberikan PR hari ini karena minggu depan itu kita akan belajar untuk membuat cerpen. Jadi kalian cukup baca kembali cerpen yang sudah ditayangkan tadi dan di pertemuan sebelumnya. Kemudian kalian lihat juga kaidah kebahasaan dan strukturnya supaya nanti kalau kalian membuat cerpen itu harus memuat kaidah kebahasaan dan struktur dari cerpen yang sudah dipelajari hari ini, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi tetap semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri, seperti tadi kita sudah buka dengan doa, maka kita akan tutup dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Tutup. Saya, Bu. Adina. Ya. Siapa yang mau berdoa? Saya, Adina ya? Adina, Bu. Adina katanya, Bu. Adina. Marilah Dengan teman-teman kita berdoa. Saya mohon izin ke Bapak Ibu Guru. Marilah kita berdoa teman-teman. Saya akan pimpin. Marilah ya Tuhan, terima kasih atas pembelajaran ini, berkati kami untuk pembelajaran selanjutnya dan kita amin. Amin. Sampai pulang. Terima kasih Ardina. Ya, pulang. Chris, jajan Chris. Ayo tadi lapar. Lagi jangan dulu pulang, jangan dulu bubar atau keluar dari dalam kelas. Setelah ini kalian masih ada pelajaran selanjutnya. Jadi jangan dulu keluar dari dalam kelas. Ini belum waktunya istirahat. Jadi tetap di dalam kelas ya. Sampai bertemu minggu depan. Dadah, Bu. Ada, Bu. Selamat pagi. Iya. Ya.